Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali dalam serial podcast ICSP. Kali ini saya, Ika Rusyada Fitriati, akan berdiskusi mengenai salah satu topik dalam 10 tren UKM, yaitu Equitable Embodiment atau perwujudan yang adil. Untuk diskusi, tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah bersama akademisi yang konsisten mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Model pembelajaran yang beliau terapkan selalu mengedepankan kebahagiaan dalam belajar. Tidak perlu berlama-lama, kita sambut Bapak Dr. Asep Mulyana dari Universitas Pajajaran. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Ika. Selamat malam, Bapak. Ya. Pak, ini kita akan membahas mengenai perwujudan yang adil, terus kesetaraan, dan kemanusiaan. Dan pastinya tidak akan lepas dengan empati. Nah, menurut Bapak, penting nggak sih Pak kalau dalam menjalankan bisnis kita juga harus mengedepankan empati? Atau ya udah kalau bisnis ya profit oriented saja gitu. Oke, terima kasih Mbak Ika ya. Jadi salam bahagia selalu, sukses, sehat ya. Jadi kalau kita bicara bisnis hari ini dan sebetulnya dari mulai kemarin-kemarin dari awal mulai kita kan sebetulnya kita bicara bisnis itu adalah kita bicara ngomong value gitu kan ya. Nilai kita itu bertambah atau tidak gitu kan. Jadi kita bukan hanya bicara profit. Profit itu adalah sebagai darahnya kehidupan bisnis gitu ya. Jadi kalau tidak profit ya bisnis tidak akan jalan gitu kan ya. Jadi tetapi ujung-ujungnya adalah kita itu punya nilai, punya value atau tidak gitu. Jadi kalau kita bicara hanya profit itu mah baru pemikiran bisnis yang memang hanya punya darahnya saja. Tapi secara jangka panjang itu kita harus punya nilai atau value yang memang signifikan di mata, baik itu di mata konsumen atau juga di mata produsen, juga di mata supplier. Dan kalau kita bicara secara ngobrol ada namanya stakeholder theory gitu kan. Jadi stakeholder theory itu mengatakan semua pemangku kepentingan di dalam perusahaan kita itu terbahagiakan gitu ya. Jadi kalau kita bicara mungkin kita bicara empati gitu kan ya. Empatinya kepada siapa? Ya kepada konsumen, kepada karyawan, kepada supplier dan semuanya. Jadi semua orang yang memang berhubungan dengan kita sebagai entitas bisnis itu merasa terbahagiakan gitu kira-kira ya. Karena kalau orang bahagia itu akan spend money-nya lebih banyak gitu, atau bekerjanya juga lebih banyak gitu ya, lebih keras bekerjanya. Gitu, Mbak Ika. Jadi ya tetap yang paling utama adalah mengedepankan kebahagiaan ke semua entitas bisnisnya ya Pak. Baik itu ke karyawan maupun ke customer. Betul. Jadi kebahagiaan itu nomor satu. Jadi konsumen yang bahagia akan membelanjakan uangnya memberikan uangnya kepada kita dengan cara membeli produk kita. Gitu. Nah, sekarang kalau untuk cara biar bisa nih pelaku bisnis, pelaku usaha itu bisa komit untuk mengedepankan kesetaraan, itu bagaimana Pak? Yang bisa kita lakukan? Kalau kita sebagai businessman atau stakeholder ya tadi kalau kita bicara apa sih yang bisa dilakukan oleh kita semua supaya kita semua berempati gitu kan ya, atau mengedepankan value. Berarti kita bicara harus tahu bahwa kita itu dalam bisnis itu sebagai apa sih gitu kan ya. Mengapa? Karena kalau kita mengedepankan sebuah bisnis itu
bagaimana kebermanfaatan seseorang atau pengusaha di mata masyarakat, maka akan timbul gitu ya empati lah, kemudian kita merasa dalam teori ekonomi kita mengatakan bahwa nilai economics itu tergantung dari utilitasnya seseorang atau barang gitu ya. Jadi kalau utilitasnya itu semakin bagus, maka atau bilang kegunaannya semakin bagus, maka nilai ekonomisnya akan semakin meningkat. Nah, sebetulnya pemahaman teori ekonomi, teori bisnis itu itulah yang perlu kita dorong. Apalagi kalau kita bicara mungkin orang yang bicara yang paling penting bapaknya ekonomi kan, wealth of the nation. Wealth of the nation itu adalah kemakmuran sebuah negara. Nah, kemakmuran sebuah negara itu dibangun oleh orang-orang yang bekerja secara produktif dan produktifnya itu berbahagia gitu. Kalau nggak bahagia, ya udah selesai gitu kan. Apalagi misalnya teori bukan hanya teori. Indonesia itu mengatakan bahwa kemakmuran sebuah negara itu harus dibarengi kesejahteraan. Nah, itulah sebetulnya kesejahteraan itu adalah value dari sebuah bisnis. Gitu. Barangkali itu, Mbak. Jadi kalau tadi titik beratnya adalah setiap bentuk bisnis, pelaku yang di dalamnya harus tahu posisinya, kemudian apa yang dilakukan itu harus memberikan manfaat, utility, dan tujuan utamanya nanti ke kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih prospek masa depan untuk social entrepreneur? Nah, sekarang lagi rame itu Pak, yang bisnisnya bergerak di social entrepreneur yang memberikan kemanfaatan ke orang banyak. Bagaimana menurut Bapak? Nah, kalau kita bicara social entrepreneur, kan sebetulnya kita bicara apa sih bisnis itu secara sosial punya dampak, gitu kan ya. Jadi kita melihat sekarang banyak sekali teman-teman kita yang memang dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial, kemudian itu menjadikan dia sebagai bisa juga menjadikan dia sebagai bisnis gitu kan ya. Kemudian juga bisa menggerakkan orang-orang supaya menjadi pelaku-pelaku sosial yang memang dia tapi dari sana mendapatkan nilai tertentu gitu kan ya. Nah, ketika bicara social entrepreneur itu kan dibagi beberapa pihak gitu kan ya. Ada yang murni social enterprise gitu kan ya, dan dia tidak mendapatkan benefit, tapi juga ada social enterprise yang memang dia mendapatkan uang gitu kan ya. Kemudian uangnya itu digulirkan kembali menjadi produktif dan masalah sosialnya terpenuhi. Misalnya contoh yang paling gampang gitu kan ya, ada yang bergerak di bidang penanganan sampah lah, sekarang yang lagi ramai itu penanganan sampah gitu kan ya. Kemudian ada juga yang memang kalau kita bicara di pendidikan gitu ya, kita dulu pernah ada yang namanya guru mengajar gitu kan ya, atau juga pendidikan yang lain. Kalau di ICSP kita melihat bagaimana sih kita punya manfaat yang lebih buat masyarakat gitu kan ya. Nah, ini adalah social entrepreneur yang memang contoh-contoh baik gitu ya di ICSP ini adalah teman-teman kita semua yang memang mendapatkan manfaatnya itu dari ICSP adalah jejaring secara nasional dan memberikan value kepada UMKM gitu kan ya. Nah, UMKM-nya berkembang, kita mendapatkan value-nya apa? Tadi kebahagiaan tersendiri ketika seorang mentor atau kita sebagai akademisi melihat UMKM-nya maju gitu. Barangkali itu, Mbak. Ya, dan ketika kita sharing itu malah justru tidak menutup kemungkinan kita dapat ide baru ya Pak, yang akhirnya malah ketika di follow up bisa menjadi bisnis kita yang baru gitu ya. Oh, ternyata di UMKM nih butuh ini dan belum Ya, ada betul. penyedia, terus bisa masuk gitu. Ya, betul. Dan kita kadang-kadang kita kalau bahasa kerennya itu
mengawinkan gitu kan, mengawinkan UKM satu dengan UKM yang lain gitu kan ya. Oh ini di sini satu produk ini bagus loh, bisa itu pasarnya di mana gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya mencari produk ini di mana gitu kan ya. Misalnya di Jawa Tengah perlu apa gitu kan ya. Kemudian di Jawa Barat perlu apa, dan itu kita bisa saling berkoordinasi dan bisa jadi menjadi bisnis kita gitu kan ya, atau bisnisnya orang lain. Gitu ya. Business Tetapi matching. kita yang menghubungkan. Ya, namanya kalau bahasa kerennya business matching gitu kan ya. Kalau bahasa yang lebih ininya adalah makcomblang gitu kan. Tapi makcomblang dalam bisnis gitu ya. Iya. Ya, karena beberapa pendapat ini sekarang ada yang salah satu yang membuat UMKM itu kurang cepat untuk berkembangnya adalah mereka menerapkannya CEO ya, Chief Everything Officer. Jadi semua dilakukan sendiri mulai produksi sampai jual. Padahal sebenarnya itu bisa kolaborasi. Betul. Apalagi sekarang eranya kan era nama kerennya adalah sharing economics, atau kalau kita bahasa yang lebih kerennya adalah kolaboratif management, atau dalam bahasa yang lebih sederhana itu ya kita silaturahmi gitu, membawa rezeki ya gitu kira-kira. Gitu. Jadi bisnis itu adalah fungsi dari silaturahmi, fungsi daripada, kalau bahasa ininya adalah fungsi dari network gitu kan. Berjejaringlah kita dengan banyak pebisnis, maka kita akan berkembang gitu kan ya. Fungsi, makanya kita bicara, kalau kita bicara tadi value, kita tidak akan bicara kompetisi gitu kan ya, tapi bagaimana kita saling mendukung. Gitu. Kalau kita saling mendukung, tadi ngobrol empati gitu kan ya, tadi ngobrol bagaimana value, yang penting posisi kita itu di mana sih gitu kan ya. Jadi tidak ada cerita kita akan tersaingi dengan orang, kita akan tersaingi produknya dengan yang lain. Kita bicaranya adalah kalau kita punya nilai di hadapan konsumen gitu kan ya, pasti produk kita itu akan dibeli oleh konsumen gitu, sekecil apapun produk kita. Kalau terkait dengan kondisi saat ini Pak, pandemi, kan ya harus saling bantu-membantu. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kesuksesan yang bisa diraih oleh pelaku usaha, khususnya UMKM di era pandemi ini? Apakah pandemi ini mendatangkan sebuah peluang atau ya hanya menjadi kendala saja, Bapak? Ini perbedaan berpikir gitu kan yang paling penting kan sebetulnya. Mindset kita itu ketika ada sebuah masalah gitu kan ya, sebuah pandemi itu, apakah kita akan menjadi terpuruk dengan pandemi ini gitu kan ya, atau kita mendapatkan ide peluang bisnis tertentu gitu kan ya. Contoh yang paling gampang, hari ini sebetulnya dengan adanya pandemi maka semua orang berbicara digitalisasi gitu kan. Maka bisnis yang memang menggunakan online, baik itu kalau kita bicara bisnis sebagai trader atau sebagai produsen, maka dia menggunakan proses digitalisasi ini tersebut gitu kan ya. Kemudian tadi pengusaha yang bagaimana yang bisa berkembang kan. Nah, contoh yang paling gampang, kita mungkin pernah mendengar namanya piyama gitu kan ya. Piyama itu kan cuma dipakai tidur gitu. Tapi sekarang kan bayangkan yang namanya homey dress gitu kan ya. Homey dress itu di mana-mana kan, itu baju piyama yang memang diberikan kepada khusus untuk ibu-ibu atau ibu-ibu muda gitu kan ya, teteh-teteh, mbak-mbak yang memang mereka pingin eksis walaupun tetap di rumah gitu kan. Nah, ini adalah salah satu bentuk inovasi dari yang memang mindset-nya adalah mindset berpikir bagaimana menyelesaikan masalah orang lain kan. Kan sebetulnya kita bicara usaha itu, bisnis itu adalah bagaimana kita memberikan solusi kepada orang lain, dan dari solusi yang kita berikan kepada orang lain itu kita mendapatkan value dan juga ujung-ujungnya duit gitu ya. Kalau bisnis tanpa uang kan jadi repot gitu kan. Gitu kan. Gitu Mbak. Terutama untuk mendapatkan value, dan pastinya setiap bisnis dibarengi dengan uang. Nah,
Pak. Kalau terkait dengan keunggulan bersaing, apa sih Pak kaitannya ketika orientasi kewirausahaan dari seorang pelaku usaha dan inovasi itu bisa mendukung keunggulan bersaing usaha tersebut? Ya, jadi kita bicara tadi orientasi kewirausahaan dan inovasi itu menjadi titik sentral kita mendapatkan kelebihan atau namanya keunggulan dibanding yang lain, gitu kan ya. Nah, kenapa hal itu menjadi penting? Karena yang membedakan kita dari orang lain, dari bisnis kita itu adalah satu dari inovasinya kita. Jadi perbedaan itu kan yang namanya inovasi itu adalah kita berbeda, menambahkan sedikit saja, tetapi nilainya menjadi lebih bagus. Contoh misalnya kita misalnya di di makanan gitu kan. Makanan sekarang yang lagi tren adalah misalnya frozen gitu kan. Kenapa frozen? Karena dengan frozen itu bisa dikirim ke seluruh kota atau juga bisa seluruh Indonesia gitu kan ya. Itu satu gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Kan inovasi itu. Gimana supaya bisa di frozen gitu kan. Atau sekarang misalnya obat-obat, bukan obat ya, makanan-makanan yang memang bisa membuat orang jadi lebih segar gitu kan ya. Maka sekarang kan banyak juice gitu kan ya, orange juice dan lain-lain yang memang dijual. Itu merupakan inovasi. Kemudian orientasi kewirausahaan tadi, orientasi kewirausahaan itu adalah bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah orang lain dengan memberikan produk yang memang punya nilai di mata konsumen gitu kan. Makanya kita bicara apa sih bedanya misalnya contoh yang paling gampang kalau di fashion gitu ya. Kerudung yang satu dengan kerudung yang lain kan itu berbeda. Sekarang misalnya hijab aja kan ada hijaber gitu kan ya, ada hijab yang biasa gitu kan ya. Nah itu kan masing-masing punya pasar. Jadi kita bicara orientasi kewirausahaan dan inovasi itu harus sejalan dengan apa yang dimaui oleh konsumen. Kenapa? Karena kalau kita bicara inovasi tanpa adanya pasar, ya nggak akan keluar uangnya kan gitu kan. Dan itu uang itu adalah darahnya bisnis. Gitu. Jadi kalau kita bicara ngobrol yang mungkin yang lebih sederhananya lagi, cash flow dari sebuah bisnis itu adalah darahnya bisnis. Gitu. Cash flow dan market oriented. Jadi harus mengikuti kemana sih tren yang berkembang di pasar saat ini. Ya, dan tidak bisa juga melepaskan yang namanya cash flow. Meskipun untung kelihatannya, tapi kalau secara uang tunainya itu tidak lancar, ya bisnisnya juga akan terhambat ya. Betul. Laku banyak, tapi diutang semua, penjualannya diutang. Jadi kan cash flow-nya sedikit terganggu. Betul. Terakhir nih Pak, untuk wirausahawan baru yang baru memulai, termasuk untuk teman-teman yang masih mahasiswa ini Pak. Kan sekarang ada program dari pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang salah satu dari 8+1 kegiatan itu kan ada kewirausahaan. Berarti kan sangat mendapat dukungan banyak nih dari pemerintah. Nah, pesan untuk startup baru agar bisa berkelanjutan dari Bapak apa? Oke, yang namanya pendidikan tinggi itu adalah menghasilkan orang-orang yang memang mau belajar, gitu kan. Dan proses belajar kewirausahaan itu adalah sebuah proses bagaimana kita mendapatkan sesuatu, gitu kan ya, dari proses bisnis yang kita lakukan selama baik itu 1 semester atau selama 1 tahun yang memang itu bisa profit atau rugi gitu kan. Nah, ketika bicara profit dan rugi itulah kita bicaranya bagaimana proses itu dilakukan
gitu kan ya. Nah, kita akan selalu belajar terus-menerus gitu kan ya. Kalau misalnya dapat profit, akan bagaimana supaya profit itu terus berlanjut gitu kan ya. Nah, pesan saya adalah selalu melakukan yang terbaik, dan kalau yang namanya wirausaha itu harus selalu melakukan gitu kan ya. Bukan hanya ngobrol, terus habis itu baca bukunya, terus habis itu kapan ya dilakukan, ya nggak ada. Makanya yang namanya proses kewirausahaan apalagi dengan kampus Merdeka kan bisa dimagangkan, melihat magang. Setelah magang itu, maka lakukanlah apa yang bisa dibuat produknya yang bisa kita buat dan diberikan kepada konsumen gitu kan ya. Nah, maka proses belajar itulah yang paling penting buat kita sebagai mahasiswa, di mana misalnya kita melihat siapa sih yang terbaik, misalnya di dunia fashion siapa sih yang terbaik, di dunia kuliner siapa sih yang terbaik. Nah, dari belajar itu kemudian kita lihat dan kita terapkan gitu kan ya. Jadi yang namanya teman-teman startup gitu kan, mari kita lihat proses mereka menjadi pengusaha dan kita coba terapkan gitu kan ya. Saya sangat yakin gitu kan ya, program-program kewirausahaan yang hadir hari ini itu adalah perwujudan dari para pendahulu kita gitu kan ya. Saya ingat betul gitu kan ya, bahwa yang namanya proses kewirausahaan itu sudah didorong sejak lama gitu kan ya. Bahkan kalau saya bilang gitu kan ya, saya bersama salah satu profesor di Indonesia gitu kan ya, itu dulu pernah membuat buku modul kewirausahaan gitu kan ya. Begitu ngobrol modul kewirausahaan itu hampir semua ini tahun 2000, tahun 2009, tahun 2010. Nah, sekarang kan ada orang jadi ingin menjadi kalau ditanya mahasiswa, kalau jadi alumni mau jadi apa? Pasti menjadi pegawai. Tapi sekarang relatif survei membuktikan 30% sudah ingin menjadi pengusaha. Nah, inilah teman-teman yang saya hormati gitu ya, calon pengusaha. Ayo semangat, jadi pengusaha itu menjadi orang yang punya nilai gitu kan. Jadi tapi sebetulnya itu adalah pilihan hidup, teman-teman. Gitu. Pilihan hidup Anda mau jadi pengusaha atau jadi siapapun Anda, yang penting sebetulnya semangat wirausahanya. Apa itu semangat wirausaha? Kita memiliki nilai buat orang lain. Gitu. Baik itu, baik Kak. Di posisi manapun kita pada akhirnya itu tetap jiwa kewirausahaan itu harus tetap dipunyai ya Bapak. Meskipun pada posisi kita sebagai staff atau sebagai apa, tapi jiwanya itu tetap harus kewirausahaan. Harus punya inovasi dan sebagainya yang dibutuhkan di wirausaha. Nah, ya sebenarnya menarik sekali, tapi kita terbatas dengan waktu ya Bapak. Terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya. Pak Asep sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama kita. Nah, untuk yang teman-teman semua, pastikan selalu menyimak semua podcast dari ICSP agar kita tidak ketinggalan insight dan informasi-informasi di masing-masing serialnya. Sampai jumpa di seri podcast yang lain.